yang disampaikan oleh komputernya, informasi komputer itu. Oke. Agak sedikit menyinggung ke ilmu biologi. Jadi indera pendengaran itu terdiri dari telinga bagian luar yang berfungsi untuk melindungi telinga bagian dalamnya. Dia seperti di daun telinga, terus telinga bagian tengah mengirimkan gelombang bunyi sebagai getaran ke telinga bagian dalam. Seperti kita bahas mengenai memori, itu kan ada 3 bagian, yaitu dalam penangkapan informasi, terus ada short term memory, yaitu yang short term memory hanya informasi hanya sementara dia lewat tapi belum diingat, belum disimpan. Nah, setelah itu long term memory yang selalu diingat. Dan kalau short term memory kembali ke memori, jadi dia itu manusia bisa mengingat dalam satu waktu itu sekitar 7 digit dalam satu waktunya mengingatnya, dalam pengingatnya. Oke. Di telinga juga ya ada 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, terus telinga bagian dalamnya, yaitu menghantarkan sinyal ke otak. Jadi yang kita paling garis bawahi, karena kita masuk ke dalam orang teknik, waktu sistem informasi, jadi manusia dapat mendeteksi suara itu berkisar sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi kalau kalau saya gambarkan spektrum, sebuah spektrum elektromagnet, jadi kalau kita melihat dari spektrumnya, manusia itu kan kalau spektrum magnet dia itu seperti ini. Nah, kita bisa mendengarkan sebuah suara itu mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz. Ke atasnya 20 kHz ini seperti suara yang melengking atau sering treble. Nah, kalau yang 20 Hz dia itu suara bass atau yang gelombangnya lebih lama. Jadi kalau ini dia gelombangnya dia itu lebih lama, kalau yang 20 kHz dia itu lebih rapat. Kecepatannya lebih rapat. Nah, makanya kalau 20 Hz itu suara bass. Tapi kadang-kadang dalam praktiknya juga kita hanya bisa mendengarkan sekitar rentan 20 Hz saja itu sudah 10 Hz saja kita sudah samar-samar, sudah hampir tidak bisa mendengarkan. Nah, yang perlu garis bawahi adalah kalau kita nanti akan berhubungan dengan, apalagi berhubungan dengan sebuah aplikasi, aplikasi itu akan mengeluarkan sebuah bunyi, mungkin suara, mungkin musik, atau mungkin lainnya. Kalau kemampuan dari speaker itu tidak memenuhi dari kualitas 20 Hz, 20 kHz, itu enggak masalah. Spesifikasinya enggak harus kita mengeluarkan frekuensi sampai 20 Hz atau 20 kHz. Karena setiap seandainya kita menggunakan speaker yang ada di yang ada di smartphone itu kan kecil, dia itu tidak bisa menyalurkan frekuensi yang rendah atau frekuensi yang paling tinggi. Jadi dia mungkin ada smartphone yang dia hanya menghantarkan dua suara di middle atau tengah. Dia tengah mungkin di sekitar antara 100 sampai mungkin sampai 500 atau berapa 5 kHz-an. Nah, suara vokal ini terdiri bisa mulai dari 100 sampai 100 Hz sampai 5 kHz. Itu kira-kira. Jadi kalau kita ingin memasukkan sebuah aplikasi itu sebuah musik yang dengan kualitas yang terbaik, belum tentu nanti tersalurkan oleh smartphone. Jadi mungkin smartphone hanya dia menyalurkan mengenai sekitar 100 sampai 5 kHz. Nah, jadi kita jangan perlu memaksakan ini frekuensi ini harus masuk ke dalam file audionya. Itu enggak. Jadi
Ini sebagai gambaran saja bahwa speaker yang ada di smartphone itu tidak bisa menyalurkan sampai paling titik rendah atau titik atas di kisaran ini. Nah, kisaran ini adalah kisaran kayak vokal. Makanya kalau kita mendengarkan musik dengan sound system yang besar dan dibandingkan dengan speaker yang ada di handphone, itu akan berbeda jauh. Mungkin kalau di handphone dia itu akan menonjol suara vokalnya. Kalau di speaker yang besar, dia itu akan menonjol bass atau treble-nya. Nah, karena itu ini bisa sebagai patokan gambaran kalau kita akan menginputkan data-data audio ke aplikasi kita. Tapi kalau kita nanti ke website atau yang lebih luas lagi, yang dia itu nanti diaplikasikan, dibuka tidak dengan smartphone, mungkin kita lebih leluasa dalam menerapkan frekuensi ini. Jadi yang sebagai patokan prinsipnya manusia hanya bisa mendeteksi frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Terus kalau kita melihat dari sensitivitas, nah ini juga bisa sebagai prinsip kita sebagai perancang nanti bahwa sensitivitas pada frekuensi kebisingan suara berbeda untuk setiap orang. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa ada pengalaman bahwa kadang-kadang satu orang dengan orang lain dia mempunyai kepekaan suara yang beda-beda. Ada mungkin kalau orang itu sudah terbiasa dia dilatih sebagai sound engineering, dia mungkin sangat sensitif mengenai perubahan frekuensi. Apalagi frekuensi itu frekuensi yang tinggi. Dia itu sensitif, sudah terbiasa dengan itu. Tapi seandainya kita jangan samakan dengan orang yang tidak pernah mendengarkan musik, tidak pernah memperhatikan frekuensi, dia itu tidak bisa membedakan antara frekuensi rendah atau tingkat kebisingan atau tingkat levelnya. Jadi kita harus membedakan. Jadi kalau kita membuat sebuah aplikasi, aplikasi itu kalau ada audionya, kita mau sasaran usernya ke orang yang seperti apa. Kalau orangnya profesional, seperti sound engineering atau seorang musisi, maka kita harus memberikan frekuensi yang lebih detail. Tapi kalau orang yang umum, orang yang awam mengenai audio, mungkin kita bisa memberikan frekuensi yang ala kadarnya. Itu. Jadi kualitas mungkin tidak perlu diperhatikan. Jadi itu sebagai patokan kalau kita memasukkan sebuah suara, kita harus memperhatikan calon user yang akan kita sasar. Jadi suara ini juga bisa digunakan sebagai sarana penyampaian sebuah informasi. Mungkin ada salah satu orang, misal dia itu tidak bisa melihat. Mungkin dia sumber informasinya adalah dengan suara. Mungkin aplikasi kita yaitu bersumbernya dengan suara. Nah, informasi yang semua yang ada yang maksud ada di aplikasinya itu disampaikan melalui suara. Tapi ada sebuah patokan bahwa seandainya sebuah aplikasi itu full dengan, kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa aplikasi suara, kalau ada suara, itu kadang-kadang dapat menjadikan manusia itu cepat bosan. Karena apa? Mungkin kalau kita akan menyampaikan sebuah informasi, ada tulisan, misal tertulis indera pendengaran. Sebenarnya mungkin ada tertulis seperti ini. Misal sebagai contoh saja, ada sebuah penyampaian informasi. Ada sensitivitas pada frekuensi dan kebisingan suara berbeda untuk setiap orang. Aplikasi itu akan menyampaikan informasi mengenai sensitivitas pada frekuensi. Nah, seandainya kita membaca, pasti kita kalau sudah terbiasa, kita pasti sensitivitas kebisingan berbeda untuk setiap orang. Berarti kan kita lebih cepat untuk menyampaikan informasinya atau kita lebih cepat untuk menanggapi dari informasi yang ditampilkan oleh aplikasi.
Tapi kalau kita suara, kita harus mulai dari awal, berarti dia itu kita menyesuaikan dari kecepatan dari penyampaian suaranya. Misal sensitivitas pada frekuensi dan kebisingan suara berbeda untuk setiap orang. Nah, kalau satu kali penyampaian mungkin itu tidak merasa bosan, tapi kalau berulang-ulang terus, maka user akan merasa bosan karena cuma hanya itu aja. Nah, ini mungkin bisa sebagai pertimbangan seandainya kita punya aplikasi yang bersumber dari suara. Jadi perlu diperhatikan secara khusus dan seksama di bagian suaranya. Ini mengenai indera pendengaran dan kita masuk ke dalam indera raba kulit. Sentuhan dikaitkan dalam bentuk media inputan maupun keluaran. Jadi sentuhan inputan bisa digunakan media inputan seperti kita menekan keyboard, touchscreen, atau joystick atau mouse, nah, sebagai inputan, maupun keluaran, mungkin keluarannya itu berbentuk nanti sebentuk media-media yang device-nya hardware seperti seperti dalam misal motor atau media-media lainnya. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh indera kulitnya. Jadi sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek penggunaan dalam sebuah sistemnya kalau melihat. Jadi sentuhan, kalau kita contohkan saja, misal kita sudah terbiasa dengan keyboard merek A, kita menggunakan keyboard yang sudah terbiasa untuk sebentar. Oke. Mungkin nanti misal keyboard bentuk A yang dia itu lembut dan keyboard yang lebih untuk game misal itu akan berbeda dalam penggunaannya. Jadi dilihat dari indera sentuhan itu sensitivitasnya yang perlu diperhatikan. Seandainya nanti dalam aplikasinya kita membuat sebuah aplikasi yang ada inputnya keyboard, kita juga memperhatikan mengenai bagaimana penggunaannya. Makanya sensitivitas sentuhan sangat lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis atau aspek penggunaannya. Terus sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan dan juga kunci bagi yang mempunyai kekurangan dalam penglihatan. Jadi faktornya itu terus. Nah, mungkin ini yang dari faktor-faktor manusia yang perlu diperhatikan, yang dari awal itu mengenai penglihatan, memori, terus yang tadi mengenai pendengaran dan sentuhan. Dan ini faktor-faktor dari manusianya. Dan setelah ke manusia, kita juga kemarin seperti awal bahwa dalam interaksi manusia dan komputer, kita harus menyamakan manusia itu posisinya sama dengan komputer. Jadi setelah kita membahas mengenai faktor manusianya, kita bahas mengenai komputernya. Tapi karena komputer mungkin buat kita sudah familiar dan ini sudah dipelajari mulai dari tingkat SMP atau malah SD, SMP, SMA itu sudah pelajari, makanya ini tidak secara detail. Yang pasti kita mengetahui bahwa komponen-komponen untuk input itu apa saja. Misal mouse ada keyboard, yaitu keyboard berarti kalau mouse misal dia juga jenisnya beda-beda. Keyboard juga jenisnya beda-beda, perlakuannya juga nanti akan beda-beda. Dan ada inputnya mikrofon, stylus pen, drone, terus dan lainnya, bagian input-input. Dan untuk pemrosesan, ini seperti di komputernya, banyak yang dari segi komputer dari keluaran dari AMD, Intel, dan Sirik, dan sebagainya. Untuk media outputnya, seperti monitor, proyektor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Nah, ini faktor-faktornya kita mungkin sudah familiar, makanya di sini saya tidak membahas lebih lanjut.
Yang terpenting adalah menurut dalam ini interaksi manusia dan komputer adalah pemilihan piranti yang cocok dengan pekerjaannya, yang cocok dengan aplikasinya nanti. Kita berpikir jangan di aplikasi smartphone dulu. Oke, di aplikasi yang ada di komputer. Oke. Jadi pemilihan piranti cocok dengan pekerjaannya, kita pilih bagaimana cara cocoknya, yaitu terutama kita menilai dari masukan numeriknya. Tombol numerik, misal kita orang itu penggunaannya atau software itu sering menggunakan yang numerik, berarti seperti yang buat kalkulator, maka yang cocoknya bisa dengan keyboard numerik. Dan masukan misal kita menggunakan masukan teks, mungkin alfanumerik keyboard yang standar seperti biasanya QWERTY. Dan seleksi misal untuk menseleksi kita lebih banyak mungkin software-software itu dia itu seperti grafis, seperti dia itu menseleksi sebuah gambar, mungkin lebih cocoknya nanti dia menggunakan mouse, joystick, trackball, like pen, dan lainnya. Jadi kita sesuaikan, jangan paksakan. Seandainya kita misal ngegame aja. Dalam sebuah aplikasi, dia itu aplikasinya adalah aplikasi game. Nggak mungkin dia ditawarkan dengan stylus pen. Itu nggak mungkin. Makanya disesuaikan dengan kebutuhan yang sering dipakai oleh aplikasi tersebut. Jadi ini merupakan jenis pekerjaan-pekerjaannya dan piranti yang lebih cocok mendekati untuk digunakan. Mungkin untuk game lebih banyak dengan joystick dan keyboard. Itu. Dan ini kalau nanti teman-teman mahasiswa bisa kalau pengen lebih dalam lagi dibaca di buku Dick Human Computer Interaction. Kalau lebih detailnya mengenai bagaimana caranya keyboard, mouse, terus beberapa piranti masukan, dan tidak diproses terus dikeluarkan. Tapi di sini saya hanya sekilas saja karena mungkin sudah teman-teman udah terbiasa dengan piranti yang ada di komputer. Oke. Jadi yang perlu perhatikan yaitu tadi pemilihan pirantinya cocok. Bagaimana agar cocok. Terus panduan untuk memilih pirantinya, yaitu pertama kita harus menggambarkan bahwa pertimbangan karakteristik dari user sekarang dan masa depan. Mungkin kalau dulu sebuah aplikasi, misal sebuah game saja, dia itu sebuah game hanya dengan menjalankan dengan keyboard. Tapi kalau sekarang banyak sekali piranti-piranti yang mungkin buat game yang lebih cocok, mungkin dengan joystick, mungkin yang model stick-stick yang model dia itu kayak setiran mobil. Nah, itu sekarang lebih mendekati itu. Jadi dengan perkembangan zaman, maka karakteristik dari untuk aplikasi ini kita bisa sesuaikan. Jangan kita ibaratnya tidak mengikuti zaman. Jadi pada saat sekarang kita sudah banyak mengenai joystick atau dengan apa, stylus pen mungkin dengan menulis. Kalau zaman dulu kan kalau menulis gitu hanya dengan mouse. Nah, kita sesuaikan dengan stylus pen dan sesuaikan dengan perkembangan zamannya. Ini cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta. Misal cocokkan karakteristik. Jadi cocokkan dalam bentuk misal dulu kita membuat sebuah game, cocoknya ini dengan joystick. Ya udah dikasih cocokkan dengan joystick. Jangan dipaksakan dengan mouse gitu. Itu sebagai contohnya. Pertimbangan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Ini yang terpenting. Kenapa kita harus selalu terkesan kita akan menyontoh-nyontoh orang lain? Selalu kita menduplikat orang lain. Tidak kita menciptakan sebuah inovasi, sebuah akal-akalan kita sendiri dari imajinasi kita. Karena kalau kita menciptakan sesuatu, menciptakan yang dari baru, mungkin dari nol dari kita, itu memerlukan sebuah masa-masa pengujian yang cukup lama. Jadi seandainya kita akan mengikuti zaman, kita pasti bisa dipastikan tidak akan terkejar. Makanya untuk mempertimbangkan penelitian yang dahulu, penelitian yang dulu sebelumnya
dia itu memakai apa? Oh, dia itu berhasil dengan piranti ini, berarti saya akan mengikuti ini dan kalau bisa akan lebih disempurnakan lagi. Jadi kita lihat dulu yang setelah berhasil, yang sudah berhasil itu apa saja. Itu. Ya, inilah salah satunya kalau kita tidak mempelajari penelitian sebelumnya, maka lebih banyak di pengujian. Makanya kalau kita itu akan ujilah piranti masukan dalam lingkungan kerja. Nah, makanya ini waktu yang sangat-sangat nanti memakan waktu yang lama, yaitu menguji masukan ke dalam lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja itu akan memerlukan user sebagai nanti pengujiannya, nanti beberapa sampel orang untuk menguji, makanya itu akan memakan waktu, memakan biaya dan segalanya. Jadi kalau kita itu bisa melihat dari penelitian sebelumnya, kita pelajari, terus kita modifikasi, setelah itu kita perbaiki dan optimalkan sifat-sifat piranti yang kita mungkin tiru. Dan ini merupakan langkah-langkah yang lebih cepat agar kita bisa selalu mengikuti perkembangan zamannya. Mungkin sampai sini untuk pembahasan mengenai faktor-faktor manusia dan komputernya. Faktor manusia dan faktor komputer. Dan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kerangka kerja interaksi. Sebelumnya sampai sini kalau ada pertanyaan, monggo. Oh ya Pak, izin bertanya. Berarti Oke. seperti halnya kita membuat suatu sistem yang memiliki apa ya, accessibility apa ya Pak? Usability, Iya, ya. Ya, intinya berarti dalam seperti misal, ya. berarti seperti misal kalau ada orang yang nggak begitu paham warna, berarti contohnya aplikasinya harus harus yang seperti apa ya? Eh, kira-kira seperti itu ya Pak? Oh iya. Jadi gini Mas. Jadi dalam interaksi manusia yang awal tujuannya adalah interaksi manusia. Kenapa kita mempelajari interaksi manusia? Yaitu agar kita mencapai usability. Berarti kebergunaan yang bisa diterima oleh user. Jadi dengan seperti itu, kalau sudah bisa diterima, otomatis user akan menggunakan aplikasi atau software yang kita tawarkan itu dengan nyaman. Nah, intinya akan menuju ke usability. Jadi untuk mendapatkan usability berarti kita membangun user interface. User interface itu berarti tampilan-tampilannya. Kalau sudah mendapatkan user interface yang baik, terus diterima atau usability penggunaannya baik, maka pengguna user akan merasakan pengalaman penggunaannya itu. Itu yang dinamakan user experience, pengalamannya. Jadi tujuannya ini semua kita pelajari adalah untuk mencapai usability yang baik. Jadi untuk mencapai usability yang baik, makanya kita harus ibaratnya mengikuti yang diinginkan oleh calon usernya. Jangan kita merasa kita bisa, tapi kita asal nulis, kita asal menyodorkan, itu nggak bisa seperti itu. Karena yang paling nanti yang menilai adalah usernya, bukan perancangnya. Gitu. Seandainya kan tadi misal ada orang yang tidak paham warna, misal seperti itu, tapi dia itu akan paham, dia itu lebih memahami seperti apa-apa, makanya kita akan ikuti itu. Kalau secara kasarannya, bahasa paling kasar adalah kita penjilat pengguna. Itu bahasa kasarnya, maaf. Penjilat, jadi kita mengikuti apa yang diinginkan oleh user. Makanya itu yang yang paling cocok dalam langkah
untuk mencapai agar usability dan user experience-nya tercapai. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kerangka kerja interaksi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana alur sebuah interaksi antara komputer dan manusianya. Ini diambil dari buku The Design of Everyday Things. Buku ini yang menulis adalah yang dulu itu sebagai tim kreatifnya Apple, Mac, kayak Apple. Dia itu tim kreatifnya Apple, dia itu membuat sebuah buku The Design of Everyday Things. Jadi di sana kita membuat sesuatu produk, bagaimana caranya kita mendekatkan ke usernya. Jangan sampai kita mempersulit. Walaupun nanti ada sebuah contoh, misal kita akan mendesain, misal bukan aplikasi, kita mendesain sebuah kompor saja. Dan ini yang kompor ini yang sering dicontohkan. Jadi misal kompor ini ada 2 kompor ini. Nah, pematiknya dalam posisinya itu sangat diperhatikan di dalam buku ini. Dalam contohnya dia itu buku ini adalah kompor ini. Posisi pematik banyak posisinya, misal dia posisinya ada di sini. Maka ini akan menyulitkan pengguna, nggak mungkin karena tangan kita akan lebih sulit untuk mencapainya. Apalagi posisinya juga ada di seberangnya, mungkin kayak gini kotak, itu juga akan mempersulit. Nah, apalagi juga dia itu berjajar seperti ini. Nah, ini juga akan sebagai bahan pertimbangan lagi. Nah, ini untuk mencapai mana yang cocok, ini bisa dengan pengujian kita. Orang kita bisa ambil uji orang, sampel misal ada 6 orang atau 5 orang. Nah, kalau kita uji dia tata letaknya di mana yang baik. Oh, mereka itu lebih banyak tata letaknya mungkin dia di per 1, ini mungkin kompor 1, kompor 2 berarti pematiknya di bawahnya. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan mendapatkan nilai yang lebih cocok dan yang tidak membingungkan oleh user. Nah, dalam buku ini sangat membantu kita dalam merancang atau sebuah tata letaknya. Jadi nanti kerangkanya bisa mulai kita bisa membayangkan oh tata letak yang bagus itu bagaimana, terus bagaimana ini perlakuannya gitu. Oke, kita lanjut ke kerangka kerja interaksi. Jadi kerangka kerja ya yang pasti adalah kerangka, berarti memberikan fondasi untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Ini fondasinya ini. Jadi sebagai fondasinya, terus kerangka kerja dapat digunakan untuk menyusun proses perancangan dan membantu perancangan untuk mengidentifikasi. Berarti kita sebagai orang yang perancang, posisi kita agar membantu untuk mengidentifikasi. Kita pengen merancang sesuatu, berarti cara mengidentifikasinya bagaimana bagian rancangan yang mungkin yang adalah yang dia itu bermasalah. Mengidentifikasi terutama masalah ya. Jadi dalam sebuah perancangan itu tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Pasti nanti kita akan mencari masalah. Semakin banyak masalah, berarti kemungkinan kita akan mendapatkan sebuah kesuksesan atau usability akan tercapai. Kenapa seperti itu? Kita membuat sebuah aplikasi misal. Dalam kita membuat rancangan aplikasi yang akan kita bikin, pasti yang diunek ide pertama adalah masalah apa yang terjadi di lingkungan kita. Nggak mungkin kalau sudah tidak ada masalah kok malah kita bikin di sana. Itu malah nanti tidak bisa digunakan. Karena orang itu sudah terbiasa gitu dengan aplikasi ini. Mungkin sudah terbiasa orang dengan Facebook misal. Seperti itu. Sudah terbiasa mereka dengan Instagram. Kok kita bikin aplikasi yang hampir seperti Facebook.
berarti otomatis kita pasti akan kalah telak gitu loh. Jadi kita mencari mengidentifikasi permasalahan yang ada, mungkin yang ada kekurangannya itu apa-apa. Nah, itu baru kita masuk ke sana. Nah, ini dengan seperti ini kalau kita ketemu masalah-masalah karena kita menyusun dengan kerangka kerja interaksi, paling enggak kita sudah merancang mengenai solusi-solusinya. Jadi kita lihat dari siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Jadi suatu konsep penyusunan tindakan nanti akan terdiri dari yang namanya goal. Berarti ini yang dituju, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Posisinya ada di sini, kejadian yang diinginkan akan terjadi atau yang diinginkan oleh pengguna. Jadi dia itu menginginkan sebuah apa pertama. Pengguna dia menginginkan apa. Terus setelah itu dia menginginkan, terus baru mengeksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyatanya. Berarti dia itu mulai mengeksekusi, saya pengen ngambil air. Berarti setelah pengen ada air di depannya, mengambil gelas, nah baru dia mengeksekusinya untuk mengambil air yang ada di gelas. Nah, dalam dunia nyata sudah tereksekusi. Setelah itu dia lihat bahwa setelah dieksekusi, maka dia melihat bahwa apa yang ada di gelas itu sebenarnya benar, apakah benar-benar air atau apa. Nah, baru dievaluasi. Atau contohnya lagi kita akan mengetik sebuah, ini misal kita akan mengetik sebuah huruf A misal. Nah, ini komputer, misal komputer. Kita akan mengetik A, berarti saya akan mengetik A. Kok eksekusi berarti kita menekan keyboard A. Setelah dieksekusi, terus di komputer, terus dia tertampil A. Baru dia dievaluasi, oh ternyata yang keluar adalah A. Berarti benar bahwa A sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi yang terakhir adalah dunia nyata dan evaluasinya. Jadi apa maksudnya yang ada di dalam siklus ini, siklus tindakannya adalah yang utama adalah goal, eksekusi dan evaluasinya. Dan dunia nyatanya kalau nanti kita masuk ke dalam komputernya, nanti ini adalah komputernya. Tuh. Sebagai contoh saja, jadi misal kita akan menggunakan goal yang kita inginkan adalah menyimpan sebuah berkas. Oke, contohnya kita menyimpan sebuah berkas. Jadi kita menentukan goal-nya, membentuk keinginan, berarti menentukan goal kita akan menyimpan berkas. Membentuk keinginan berarti caranya bagaimana? Berarti kita dalam angan-angan kalau menyimpan berarti biasanya kalau di software itu tertulis save misalnya. Tidak mungkin kita tertulis open, itu enggak. Berarti keinginannya adalah menyimpan dalam aplikasi, dia itu bentuknya icon save atau tulisan save. Terus urutannya bagaimana? Urutannya mungkin kita mulai dari klik file, terus ke deret ke bawah, dan itu di situ akan tersimpan save atau save as. Tuh, urutannya itu. Atau nanti juga misal ada icon yang ada di luar, tidak bentuk menu, berarti kita lihat bahwa goal-nya ini menentukan urutannya, berarti urutannya kita pegang mouse langsung menuju ke dalam simbol icon save. Baru setelah kita lihat, baru save-nya baru mengeksekusi tindakan sesuatu dengan urutan yang telah dipilih, yaitu file klik, baru save. Jadi ini merupakan siklus sebuah tindakan. Kalau kita pengen misal open membuka file, berarti membuka file goal-nya itu membuka file, membentuk keinginan, berarti membuka file kita akan tulis open atau membuka ikon open. Menentukan urutannya, tindakannya akan dilakukan. Terus setelah itu baru mengeksekusinya. Itu siklusnya. Jadi kalau kita melihat dari 7 langkah tindakannya, yaitu seperti tadi pasti ada goal, eksekusi,
dunia nyatanya, terus evaluasinya. Dalam goal yang lebih detailnya adalah kalau saya contohkan, kita akan mengeksekusi atau menyimpan filenya. Oke. Tadi sudah menyimpan file, urutannya seperti itu, yaitu pertama eksekusinya, terus nanti membentuk sebuah keinginan. Setelah itu dia itu sebentar nanti urutannya nih. Oke. Yang diinginkan adalah menyimpan, simpan. Membentuk keinginannya tadi, keinginannya berarti kita akan mengarah ke save. Menentukan tindakan berarti file, kita file, nanti tekan file, setelah itu nanti akan ketemu menu save. Terus setelah itu eksekusi. Baru mengeksekusi berarti dengan mouse kita arahkan, kita tekan file, setelah itu ketemu file save. Nah, itu tindakannya di dunia nyatanya. Nah, terus setelah itu terjadi proses oleh komputernya dalam dunia nyata, ini adalah keyboard, dan di sini adalah monitornya. Nah, setelah itu memahami status dunia nyatanya. Berarti statusnya kalau kita baru tekan save. Nah, untuk agar user tidak bingung, biasanya dalam sebuah aplikasi software itu ada pasti tertulis ada proses loading. Sebenarnya ini sangat berperan dalam nanti user agar tidak merasa stres. Gitu. Nanti kita bahas mengenai fungsi-fungsi kok ada loading status seperti ini, apa sih fungsinya gitu. Nanti ini sangat berpengaruh seandainya kita setelah kita mengeksekusi save, berarti dengan loading kita akan mengetahui bahwa oh ini oleh komputer sedang dieksekusi. Berarti kita akan merasa tenang. Tapi seandainya kok kita klik save, kok diam saja, pasti user akan merasa bingung. Ini sudah terproses atau belum? Makanya ini tulisan loading ini walaupun dia itu hanya sekilas, itu akan bikin membuat nyaman penggunanya. Itu. Dan setelah kita tahu loading, oh sedang loading, berarti menginterpretasikan persepsi bahwa nanti loading berarti dia itu akan tersimpan di mana. Tadi menyimpannya di Windows Explorer, misal kita buka Windows Explorer, tadi menyimpan di My Document. Oh sudah ada di sini. Berarti setelah itu kalau sudah ada, berarti posisi mengevaluasinya adalah kita bisa membuka lagi file tersebut, apakah sudah tersimpan untuk memastikan sesuai dengan goal-nya. Sesuai dengan yang tujuan awal, yaitu menyimpan sebuah file. Jadi posisi-posisi ini, posisi dalam posisi save, terus tampilan loading, terus tampilan dia itu tersimpan di mana, terus nanti bisa terbuka enggak, inilah yang terpenting. Jadi tanpa ada salah satu aja, misal loading saja, kita tidak ada, pasti user akan sudah mulai stres atau merasa bingung. Ini sudah tersimpan apa belum gitu loh. Apalagi tidak ada Windows Explorer, tidak tahu filenya tata letaknya di mana. Makanya dia itu kalau begitu nanti hilang, bagaimana cara saya membuka lagi? Makanya kalau ini tidak ada itu akan menjadikan merasa bingung. Nah, terus apalagi kalau sudah ada file kode itu nggak bisa dibuka, makanya itu semua ini, komponen-komponen ini adalah pokok-pokok dari sebuah langkah tindakannya. Jadi di situ alurnya adalah siklusnya adalah goal, membentuk keinginan, menentukan tindakan, mengeksekusi tindakan, setelah itu tekan, dalam dunia nyata ke proses, terus ada outputnya, diterima oleh manusia, memahami statusnya, terus menginterpretasi persepsinya, dia itu berada di Explorer, terus mengevaluasi bahwa dia sudah tersimpan dan kapanpun juga bisa dibuka file itu. Dengan seperti ini, user akan merasa nyaman dalam penggunaan. Mungkin kalau kita selama ini sangat menyepelekan atau tidak tahu mengenai fungsi sesungguhnya seperti ada loading, terus ada Windows Explorer atau open seperti ini. Nah, tapi inilah nyatanya seandainya kan kita buang salah satu, itu akan membuat kita resah. Jadi kalau kita lihat dari 7 langkah tindakan ini, yang sering yang lebih agar bisa mendalaminya adalah akan terjadi jarak pemisah langkah dan tindakannya.
Jadi misal jangan sampai dalam sebuah perancangan kita ada sebuah jarak pemisah langkah dan tindakan. Maksudnya apa? Misal saya contohkan adalah misal jarak pemisah eksekusi. Jadi jarak pemisah eksekusi merupakan perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau beberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh penggunanya. Jadi misal contohnya gini, jarak pemisah eksekusi. Misal kita akan menyimpan sebuah file. Oke, file itu terbiasa dengan rata-rata software, yaitu kita klik save file, setelah itu pasti di bawahnya deret menunya akan ketemu save atau save as. Nah, seandainya sebuah misal ini software contohnya ini misal terjadi save ini dalam penyimpanan kok dinamakan dengan simpan saja, tulis simpan, atau yang di bawah save as ini simpan baru. Ini tertulis simpan baru saja. Maka otomatis manusia akan atau user akan merasa langsung bingung. Karena sudah dari dulu mungkin kita belajar komputer untuk menyimpan pasti tertulisnya save atau save as agar file yang baru. Itu. Makanya kalau kita merubah kita pengen biar agak nyeni atau biar beda dengan lain, itu bisa dipastikan user akan merasa bingung. Dan itu akan menjadikan usability-nya nanti aplikasi atau software yang kita bangun, rancang, itu akan menurun poinnya. Makanya kalau itu kita harus tahu yang dulu-dulu memakainya apa. Yang dulu-dulu save, berarti kita ikuti saja save-nya, tata letaknya di sana. Sering banyaknya di filenya, file terus titik save as. Seandainya file titik save as-nya ini, menunya ini taruh saja di kolom help. Nah, itu juga akan sangat membingungkan. Bagaimana dia itu kok tempatnya di sini? Makanya itu jangan sampai hal ini terjadi. Apalagi cuma hanya tulisan save as di belakang, di bawahnya ini tak taruh di sini menu lah, walaupun dia itu tulisnya save. Ini juga sangat membingungkan. Karena kita sudah terbiasa pasti save itu biasanya di ujung pojok. Atau file dalam menu, file save. Maka ini yang namanya dengan jarak pemisah eksekusi dalam pengeksekusiannya. Terus ada lagi jarak pemisah evaluasi atau evaluasinya. Tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh antarmuka mendukung pengguna. Maksudnya di sini adalah jarak pemisah evaluasi. Oke. Kita tadi di dalam eksekusi kita pengen tahu akan meng-save file. Caranya berarti tekan menu file, terus setelah itu save as. Nah, setelah itu, apakah seandainya kita tekan aja, klik, terus komputer seakan-akan tidak berbuat apa-apa, pasti kita akan merasa resah. Apakah file ini sudah tersimpan? Itu. Ataukah dia itu filenya ini bagaimana? Nah, itu juga harus dihindari juga. Makanya ada jarak pemisah. Dalam contohnya dalam tampilan website ini, tampilan ini apa? Software ini Visual Studio ya ini kayaknya. Oke. Dalam tampilan ini ada sebuah di kaki-kaki ini adalah status-statusnya. Dia itu tersimpan, terus dia itu di mana posisinya, di mana ada filenya, dia tersimpannya ada di sini, gini, terus posisinya nanti ada setelah disimpan atau belum. Nah, ini merupakan informasi-informasi yang membuat sebuah atau user itu akan merasa tenang. Oh, berarti filenya tersimpan di sini. Terus nanti posisinya pada saat save berarti di sini ada biasanya loading sebentar, setelah itu berarti dia sedang diproses. Nah, itu yang namanya jarak pemisah evaluasi. Dan ini harus juga diperhatikan, jangan disepelekan. Makanya kalau
Setelah klik file, terus save biasanya ada ikon kalau di mouse itu juga seperti ini, pasir. Nah, itu juga bisa menandakan bahwa agar user itu tidak merasa risau. Berarti itu sedang diproses atau sedang loading. Itu. Ini permasalahannya, kita harus hindari mengenai jarak pemisah eksekusi dan jarak pemisah evaluasinya. Jadi untuk memperkecil itu terjadi, kedua jarak pemisah tersebut, kita harus menentukan fungsi suatu pirantinya. Fungsinya apa? Tentukan dulu fungsinya apa. Berarti kalau misal save, dia letaknya di yang sebelumnya, software-software yang sudah berhasil itu di mana tata letaknya, yang keberhasilannya di mana. Kalau sudah di pojok, berarti kita ikuti saja posisinya di pojok. Jangan kita merasa biar lebih nyeni atau kita menganggap sendiri dia itu di tengah. Nah, itu akan membingungkan. Makanya itu fungsinya dalam arti kita melihat dulu, melihat dari penelitian orang, setelah itu kita pelajari, setelah pelajari kita modifikasi. Nah, itu kita ikuti yang lama seperti apa, terus menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. Berarti tindakannya juga kita bisa tiru yang sudah berhasil. Tindakannya seperti apa? Yang penting jelas, jangan kita bikin tindakan yang sesuka kita. Untuk meminimalisir dari memperkecil kedua jarak tadi, jarak pemisah tindakan dan evaluasinya. Dan menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik. Ini juga sama seperti tadi, pergerakan mouse-nya misal, yaitu mesti di pojok, tentukan dulu pembawa pojok, berarti dia klik file, terus itu ke bawah. Nah itu kalau orang sudah terbiasa, pasti dia itu merasa nyaman, lebih nyaman. Tuh. Melakukan suatu tindakan, menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan. Oke, seperti tadi, kita ada loading mungkin, apalagi tulisan ada load, link, maka itu akan membuat user lebih tenang. Pemetaan statusnya dan menentukan status sistem saat itu. Jadi ini untuk langkah-langkah kita dalam sebuah perancangan, kita memperhatikan itu semua. Langkah-langkahnya, dan untuk memperkecilnya kita memperhatikan dari poin-poin ini. 1, 2, 3, sampai 7-nya. Menentukan fungsi, menentukan tindakan, dan seterusnya. Tuh. Ya. Seandainya ini tidak terjadi, kita tidak memperhatikan ini, mungkin user akan merasa terjadi kecemasan. Dan misal sikap dan kecemasan pengguna nanti akan berdampak pada sikap negatif pengguna ketika sedang menggunakan komputer, dapat mempengaruhi unjuk kerja pengguna. Jadi misal dia cemas, dia itu merasa bingung, cemas, misal anggap saja save aja, tadinya di pojokan, software pojokan sini kok ditaruh sini, itu akan membingungkan user itu, ini benar save enggak? Pasti dia itu mengkliknya juga akan ragu-ragu. Dan itu memerlukan pembelajaran lebih lanjutnya. Jadi tingkat belajarnya nanti akan lebih lama. Jadi kalau seperti itu terjadi, pengguna akan merasa cemas. Dan kecemasan pengguna sangat mempengaruhi dari short term memory, yaitu memori sementaranya, yang berakibat pada melambatnya proses belajar. Pasti itu. Dia itu akan belajar dulu, melihat dokumentasi dulu, melihat tutorial dulu di YouTube mungkin, di Google. Nah, itu akan memperlambat dalam belajarnya. Itu harus dihindari. Dan kecemasan pengguna seringkali timbul karena adanya rasa takut untuk berbuat salah pada sistem yang belum mereka kenal. Ya seperti tadi contohnya, misal ada save harusnya di atas, biasanya di atas, kok di bawah dia ikonnya save. Itu hanya seperti itu aja, itu sudah membingungkan dan membuat sebuah cemas pengguna. Sebentar, saya keluar dulu sebentar.
Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Mbak, belum. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu belum masuk ke dalam kerangka kerja interaksinya. Kita masuk ke dalam kerangka kerja interaksi. Di dalam kerangka kerja yang pasti kita tahunya bahwa ada sebuah sistemnya, yaitu sistem itu sama saja dengan mesinnya. Sistem itu kan ininya, sistem interaksinya. Terus ada di dalamnya adalah penggunanya, menggunakan nanti ada interaksinya, bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sebuah sistemnya. Terus ada papan masukan dan keluarannya. Di sini papan masukan, misal di sini ada papan masukan, berarti seperti contohnya adalah keyboard, mouse, stylus pen, atau mic, atau lainnya. Tuh. Dalam segi papan keluaran, yaitu seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lainnya. Dan mesin ini posisinya di itu adalah S ini adalah posisi komputernya. Komputer atau ya komputernya, mesinnya, dan yang P adalah yaitu pengguna, usernya. Nah, antara user dengan komputer, dia itu kan berinteraksi, inputnya adalah dengan papan masukannya. Jadi di situ ada artikulasinya, papan masukannya, artikulasi yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal, kemudian jadi pengguna mempunyai intinya, dia itu mempunyai goal, keinginan awal, dia itu pengen mengeksekusinya bagaimana, maka dia itu menggunakan papan masukannya. Nah, ini mempunyai bahasa tersendiri nantinya, yaitu bahasa, misal bahasanya bahasa penekanan keyboard, itu sudah termasuk sebuah interaksi bahasanya. Dan antara masukan dan mesin itu ada pengerjaannya, yaitu bahasa masukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Berarti ini seperti user interface-nya. Nanti di sini ada user interface-nya, UI, biasanya disingkat dengan UI. User interface-nya, terus user interface dia berhubungan dengan user, terus ke mesin, nanti diterjemahkan, dikompil, maka akan diproses oleh mesinnya. Dan dalam sudah terjadi sebuah pemrosesan, maka akan menyuguhkan sebuah informasi yang disajikan, yaitu penyajian, yaitu dari komputer menyajikan ke pengguna melalui perangkat keluarannya. Jadi penyajian, di sana ada penyajian antara bahasa mesin untuk penyajian itu berbeda lagi dalam pembahasannya, bahasanya. Kalau input mungkin dari coding kita, dia itu nanti diterjemahkan, dikompil, terus tapi ke mesin, terus mesin nanti sudah diproses, dia itu dalam penyajiannya itu dengan kode-kode tersendiri untuk bisa dikeluarkan. Nah, setelah ada keluaran, maka ada fase observasinya, yaitu baru seperti dievaluasi. Pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal-nya atau evaluasinya. Ini. Jadi kerangkanya dia ada faktor mesinnya, papan masukannya, terus usernya, terus papan keluarannya. Jadi kalau sebagai catatan bahwa jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Itu sebagai catatan bahwa perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Jadi posisikan perancang itu posisi seperti dia posisi pengguna. Dalam pemikirannya juga dalam kebiasaannya coba beradaptasi ke penggunanya seperti apa. Jadi perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu dan melihat dunia dengan kacamata pengguna. Posisikan di sana, perancang memahami apa yang dirasakan dan perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Nah, pendekatan-pendekatan yaitu biar kita tahu bahwa yang diinginkan user itu seperti apa. Jadi mungkin kita punya rancangan, kita suguhkan ke user,
terus kita merasakan apa yang Anda rasakan seperti apa dan yang diinginkan seperti apa, kesulitannya bagaimana. Nah, itu kita harus mengetahui informasi itu. Jadi untuk itu perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitasnya suatu lingkungan kerja secara teknis. Jadi memahami mengenai usernya, dia penggunaannya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, nah itu. Jadi kita ini sebagai catatan, kita jangan merasa bahwa perancang adalah 100% yang membangun sebuah aplikasinya. Tidak. Yang membangun nanti masukannya adalah user dan kita nanti berapa persennya dalam segi perancangannya. Jadi karena kita harus mendekati atau paradigma pendekatan ke user, kita harus memahami user, kita harus merasakan yang user rasakan, maka kita paling nggak mengenal mengenai karakteristik model mental atau karakteristik dari manusia. Kalau diistilahkan model mental itu proses untuk menciptakan kerangka kerja suatu proses atau kerja suatu benda. Jadi kalau dilihat dari segi kognitif penggunaannya dan kita melihat dari segi manusianya. Manusia dia itu menggunakannya bagaimana. Nah, itu model mental. Dalam penggunaannya bagaimana, perkiraannya bagaimana, bagaimana dia berpikir, nah itu model mental. Jadi semakin dekat model mental yang diciptakan, semakin yang diinginkan manusia yang diciptakan, rancangan yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan. Akan merasa lebih dia itu senang dengan aplikasi atau rancangan yang kita bikin. Nah, sebagai pertimbangan bahwa manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Apalagi dalam segi perilaku, kebiasaan itu setiap satu orang berbeda-beda. Makanya kita harus juga mempertimbangkan mengenai sifatnya dari manusia tersebut. Itu manusia itu tidak ilmiah. Artinya dia sering berdasarkan perkiraan dan asal kadang-kadang sering tebak-menebak. Mungkin seperti ini, misal saya klik ini, mungkin nanti keluarnya ini, mungkin dan mungkin dan mungkin. Jadi itu sifat-sifat dari manusia. Dan yang kedua adalah manusia itu tidak lengkap atau menjelaskan aspek yang wajar. Jadi model mental tidak selalu menjelaskan sistem secara keseluruhan. Jadi tidak menjelaskan secara keseluruhan, hanya menjelaskan aspek yang relevan atau yang wajar kepada orang yang memformulasikan. Jadi tidak lengkap, kadang-kadang hanya kita beranggapan kalau manusia itu bersifatnya setengah-setengah, kadang yang lebih full. Nah, itu tidak pasti dari sifat manusia satu dengan satu lainnya. Yang jelas yang sering adalah ketidakstabilan sifat manusia. Tidak stabil dan dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya, itu jadi sifatnya intinya adalah tidak kestabilan dari sifat manusia. Yang keempat adalah tidak konsisten. Itu yang pertimbangkan, tidak stabil, tidak konsisten, dan personal. Dia itu hanya memikirkan diri sendiri. Nah, ini merupakan pertimbangan-pertimbangan dari sifat manusia-manusia antara satu dan yang lainnya. Manusia itu bersifat ilmiah atau dia itu hanya perkiraan, terus tidak lengkap dalam penjelasannya, atau dia yang diinginkan seperti apa, itu tidak lengkap. Yang pasti lagi adalah tidak stabil. Kadang dia mempunyai lelah, kadang dia punya emosi, kadang dia itu seperti apa, itu sudah tidak stabil. Dan tidak konsisten, akan berdampak pada tidak konsisten, dan dia rata-rata akan melihat dari dirinya sendiri atau personal. Jadi kalau kita memodelkan, yang pasti model mental itu tidak mudah dipelajari atau dipahami. Tapi
perancang bisa dapat menciptakan rancangan interaksi yang lebih konsisten, ya paling enggak meminimalisir dari ketidakketentuan. Jadi kita bisa lebih mendekatkan diri kepada usernya. Jadi tidak ibaratnya tidak karena dengan satu perbedaan itu sebagai permasalahan, kita bisa meminimalisir dari permasalahan itu. Yaitu mungkin kita bisa dengan cara kita menginterview dari calon-calon penggunanya, bagaimana dia sifatnya, kebiasaannya bagaimana, terus dalam penggunaan aplikasi. Misal kita punya rancangan, coba lihat seperti ini bagaimana pendapatnya. Nah, itu merupakan salah satu jalan dalam pendekatan permasalahan karena di model mental. Atau selain itu, selain kita menginterview, kita juga bisa membimbing dulu. Kita bisa membimbing dulu. Kita punya rancangan seperti ini, A, misal rancangan A, coba kita bimbing ke calon usernya. Coba dia setelah kita bimbing, mungkin jangan sampai dia itu tertekan, tapi dengan tetap wajar, bagian kita bimbing, kita ajari, setelah itu bagaimana pendapat dari yang kita ajarkan usernya itu. Itu bisa juga dengan seperti itu, sebuah tindakan-tindakan seperti itu, maka itu akan meminimalisir dari permasalahan model mentalnya. Tapi sebagai catatan, pengguna bukan satu-satunya yang menciptakan model mental. Karena perancang juga adalah manusia. Jadi perancang sistem juga mempunyai model konseptual sebelum sistem dikembangkan. Perancang juga manusia, kadang-kadang dia mempunyai ide, mesti sekarang semangat, besok mungkin enggak semangat, besoknya lagi mungkin semangat lagi. Nah, itu akan mempengaruhi dari hasil yang atau itu juga akan menjadikan sebuah permasalahan dari model mentalnya. Nah, ini kedua ini bisa sebagai pendekatan, bisa sebagai acuan, sebagai paradigma, kita bisa melakukan misal interview dulu, permasalahannya apa, atau kita dengan jalan itu membimbing dahulu calon pengguna. Oke, selanjutnya biar ini next saja. Oke. Selanjutnya, kadang kita dalam tantangan dalam perancangan yang dihadapi oleh perancang itu rata-rata adalah dari segi antarmukanya. Padahal kita sebagai perancang kadang-kadang kita harus memikirkan antarmuka dan memikirkan proses yang bisa diterima oleh CPU atau yang diterima oleh komputernya. Maka ketika ada dua, misal contohkan ketika ada dua orang pengguna mengakses web yang sama, ada kemungkinan melihat situs web tersebut secara beda. Jadi karena kita melihat dari model mental, mungkin satu orang dia itu melihat dari aplikasi ini, dia itu merasa nyaman, tapi satu lagi mungkin dia itu merasa tidak nyaman. Jadi tantangannya ini menciptakan antarmuka yang sesuai, jadi tantangannya adalah menciptakan antarmuka yang sesuai atau mendekati model mental yang dibangun oleh pengguna. Gitu. Saya contohkan seperti ini. Dalam sebuah perancangan kita ada tantangannya adalah kita ada sebuah tampilan website ini. Berarti yang user tahu ini adalah user, yang user tahu dia cuma antar muka, terus di situ ada icon, terus ada gambar, ada menu dan semuanya ini, nah itu ada semua, dia user hanya melihat itu saja. Tapi kita dari tampilan ini semua itu harus terjemahkan yang bisa diterima oleh komputernya atau komputer. Jadi di sana itu malah berbeda jauh antara yang ada misal di sana ada data publikasi, data pribadi atau keamanan, di situ sedemikian rupa data yang tidak diketahui oleh user. Berarti user hanya tahunya ikon, tata letak, umpan balik dan segalanya, dia tinggal mengguna, tapi setelah interface ini dia harus mau berpikir bahwa menerjemahkan itu semua ke dalam bentuk
misal bahasa pemrogramannya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan dalam kita membangun sebuah website atau aplikasi. Mungkin pembahasan mengenai ini apa kerangka. Pembahasan mengenai kerangka kerja mungkin sampai di sini. Sebelum saya mungkin ada pertanyaan, monggo. Sebenarnya masih ada satu materi lagi, yaitu mengenai ini, tapi takutnya nanti over. Ada pertanyaan sampai sini? Karena ini nanti saya ada jam lagi. Sebenarnya mau tak ini apa tak lanjutkan. Jadi saya masih hutang satu pertemuan lagi. Nanti besok kita akan bahas yang pertemuan ini. Kalau ada waktu kita ada kuliah tambahan. Tapi karena kita hari Jumat, sekarang ini tinggal hari besok Sabtu. Kira-kira hari Sabtu besok itu bisa semua nggak? Bisa kita kuliah lagi, ada kuliah lagi untuk membahas mengenai usability agar terpenuhi 7 pertemuan. Terus besok di UTS juga itu akan bahas mengenai yang ditanyakan mengenai usability-nya. Itu. Sabtu kira-kira bisa nggak? Jam berapa, Pak? Soalnya saya juga ada kuliah hari Sabtu, Pak. Jam berapa kira-kira bisanya? Biasanya itu kuliahnya Pak Agung itu jam 7:30 sampai jam 10. Oh. 8 sampai jam 10. Misal jam siang aja gimana? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu mau? Hari Minggu. Kalau Sabtu siang gimana? Jam 1 misal. Sabtu siang ya nggak apa-apa, monggo teman-teman yang kira-kira Sabtu siang bagaimana? Kita hanya membahas sedikit sih sebenarnya. Sabtu siang gimana? Jam 1 misal. Ya nggak apa-apa, Pak, jam 1. Jam 1 ya. Mewakili besok jadi kita kuliah lagi jam 1 hari Sabtu jam 1. Hari Sabtu jam 1 siang, jam 13 gitu. Kita besok membahas mengenai usability. Jadi UTS besok akan membahas mengenai jelas itu UTS yang dipertanyakan itu hanya prototype. Tapi prototype itu pembahasannya melebar ke usability-nya. Itu. Jadi paling enggak sudah tersampaikan besok di mengenai usability. Tuh. Oke ya, kita ketemu hari Sabtu lagi jam 1 siang. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan saya anggap pertemuan 2 pertemuan tadi 2 materi pertemuan 5 dan 6. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.